Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pradi semua. Saat ini Pradi sedang menyaksikan program Inovasi Tanpa Batas yang dihadirkan khusus menjadi sumber informasi mengenai apa saja yang sedang dikerjakan oleh pemerintah kita saat ini dalam upaya menuju Kalimantan Utara yang terdepan. Saya Susan, inilah Respons Kaltara. Dan live streaming kali ini masih dilakukan dari Studio Mini Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Utara yang ada di kantor Gubernur dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna melawan penyebaran COVID-19 ya. Yang belum bergabung di live streaming kita, ayo diajak bergabung untuk diingetin. Yang punya Facebook bisa ke @pemprovkaltara, yang punya Instagram bisa di @kaltaraprof atau langsung ke channel YouTube kita di @humaskaltara. Dan yang mau tanya langsung bisa ketik pertanyaannya di kolom komentar ya. Pradi, Kalimantan Utara merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Ada beberapa kecamatan yang puluhan desanya terletak di 2 kabupaten yang berada di garis perbatasan. Dan sudah menjadi rahasia umum, perekonomian di daerah-daerah perbatasan itu cukup bergantung dengan negara tetangga. Bahkan ada anekdot NKRI di dadaku, Malaysia di perutku. Ini menggambarkan meskipun secara hati merupakan warga NKRI, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan pangan bergantung dengan negara tetangga, yakni Malaysia. Dan di masa pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun lalu pun sangat berdampak pada perekonomian masyarakat di perbatasan. Penutupan akses, pembatasan interaksi membuat ekonomi macet. Kebutuhan pokok dan barang-barang masyarakat yang sebelumnya bisa masuk dari Malaysia itu pun diberhentikan dan ekonomi pun menurun. Dan kini memasuki masa adaptasi kebiasaan baru. Sedikit demi sedikit pembatasan mulai dibuka. Ekonomi pun mulai bergairah, namun perlu digenjot untuk dapat bertumbuh lebih cepat. Daya beli juga harus ditingkatkan dan ekonomi pun makin digairahkan lagi. Bagaimana caranya? Inilah Respons Kaltara hari ini, menggairahkan transaksi ekonomi lintas batas. Dan untuk membahasnya, kami sudah menghadirkan narasumber. Yang pertama kita sambut Kepala Bappedalit Bank Provinsi Kalimantan Utara, Risdianto SPI MSI. Selamat datang Pak Ris. Pagi, mohon izin Pak, kita mau dengar suaranya juga Pak. Iya, sehat Pak? Sehat Mbak Susan, selamat pagi. Sudah siap Pak hari ini? Oh sangat siap. Terima kasih. Ini sudah sekian kalinya Pak Ris datang, jangan bosan ya Pak ya? Tidak akan pernah bosan. Terima kasih. Berikutnya Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Andes Hartono MSI. Selamat datang Pak. Selamat datang, selamat pagi semuanya, para pendengar dimanapun berada ya. Terima kasih sudah hadir Pak Hartono. Dan yang ketiga juga telah hadir bersama kita Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Insinyur Eko Marsoro MM. Selamat datang Pak Eko. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi para Pradi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Terima sehat. kasih. Baik. Selain narasumber kita, saya juga mau menyapa rekan-rekan media yang sudah bergabung di live streaming. Halo semua, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa untuk pertanyaan yang mau disampaikan langsung ketik di kolom komentar ya. Baiklah, Pradi yang bergabung juga melalui radio, kita mau menyapa dari Pelita FM Tanjung Selor, Kaltara FM Tanjung Selor, Pesona FM Tanjung Palas, dan Radar Tarakan-Tarakan. Selamat mendengarkan semuanya. Yang pertama kita akan ke Pak Risdianto dulu. Pak Ris, ya, apakah benar untuk daerah kita di Kalimantan Utara, perekonomian di perbatasan kita tuh bergantung dengan pasokan dari negara tetangga? Kemudian kalau benar, seberapa besar ketergantungan kita, Pak? Baik Mbak Susan, sebelum saya ingin menyapa seluruh Pradi yang ada di studio maupun juga yang di rumah, berkenaan dengan kondisi wilayah perbatasan kita, berkenaan dengan COVID-19 ya Mbak ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Utara ya memiliki panjang wilayah perbatasan 1038 km persegi ya. Ini yang sangat panjang sekali untuk wilayah perbatasan kita ya. Kemudian ada dua ya
yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung baik dengan negara bagian Sabah maupun juga bagian Sarawak. Nah, khususnya untuk wilayah Kabupaten Malinau ini memiliki kurang lebih 25.000 km persegi untuk wilayahnya. Sementara di Nunukan itu memiliki kurang lebih 10.000 lebih. Nah, kalau kita lihat komparasikan dengan luas wilayah Kalimantan Utara kurang lebih 75.367 km persegi, maka luas wilayah perbatasan kita ini mencapai hampir 48% dari wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Ya, ini sangat luas gitu. Kemudian juga kita melihat bahwa selama ini khususnya di wilayah perbatasan ketergantungan ya terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat itu sangat tinggi. Karena memang menyangkut tentang disparitas wilayah, menyangkut aksesibilitas, sehingga di wilayah perbatasan seperti hanya di daerah, kalau di Nunukan itu ada di Nunukannya, ada di Sebatiknya, ada di Krayannya, ada di Lumis Ogongnya. Nah, ini kan bersentuhan dan aksesibilitas sangat terbatas gitu, sehingga pemenuhan itu memang banyak dipenuhi oleh negara bagian Malaysia. Demikian juga di Malinau begitu. Jadi anggapan itu sangat tepat dan benar. Tetapi tentu kita berharap bahwa ke depan bagaimana upaya kita dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ini mampu nanti kita bisa kemudian membangun aksesibilitas infrastruktur yang nantinya kebutuhan pokok masyarakat itu bisa kita penuhi. Jadi di sini ada menyangkut tentang yang pertama adalah stok, kemudian kedua adalah bicara tentang konsumsi masyarakat kita di wilayah perbatasan. Demikian Mbak Susan. Baik. Berarti memang ada ketergantungan. Kemudian paling tidak upaya kita untuk mengurangi ketergantungan itu bagaimana, Pak? Upaya yang sudah kita lakukan, yang pertama begini. Sepanjang periode terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara ya, dari 1038 km itu kita sudah membangun jalan ya, infrastruktur jalan itu kurang lebih hampir 962 km. Baik itu jalan paralelnya maupun jalan akses pendekatnya begitu. Dan ini yang nanti kita harapkan mampu nanti bisa untuk mendistribusikan logistik kita di sana. Di samping itu juga sepanjang 5 tahun belakangan mulai tahun 2015 hingga 2019 kita telah membangun untuk layanan jaringan BTS itu hampir 84 wilayah. Ya, ini sangat penting Bapak dan Ibu menyangkut tentang indeks pembangunan manusia kita, terutama ada dua hal. Yang pertama berkenaan dengan sektor pendidikan, kemudian kesehatan. Contohnya di era COVID pandemic ini ya, kita juga sistem pendidikan kita melalui jaringan dan itu sangat penting. Dan selain itu juga kita mengembangkan untuk beberapa bandara perintis kita. Karena ada 8 bandara perintis kita yang untuk wilayah Kabupaten Nunukan dan kemudian ada 7 di wilayah Malinau yang terus kita tingkatkan, dan ini tentunya bagaimana upaya kita membangun infrastruktur untuk menunjang logistik pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu juga kita tadi melalui pendekatan kerjasama. Jadi ada namanya Forum Kerjasama Sosioekonomi Sosek Malindo. Kita juga sudah membangun suatu komunikasi yang efektif dalam rangka bagaimana pemenuhan transaksi ekonomi yang dilakukan itu supaya bisa memenuhi kebutuhan untuk wilayah Indonesia, tapi tentu dengan keuntungan, artinya yang seimbang di antar negara. Demikian Mbak Susan. Baik, tadi sudah disinggung tentang kerjasama Sosek Malindo, Pak. Nah, sejauh ini sebelum kita ke Pak Hartono, sebagaimana yang ada, apakah sudah efektif semua program yang dikerjakan bersama Sosek Malindo? Apakah kita sudah mendapat apa yang kita butuhkan selama ini, Pak? Baik, kerjasama khususnya antara Indonesia dan Malaysia ini ada 4. Yang pertama itu adalah melalui forum BIMEGA, itu ekonomi. Kemudian juga Sosek Malindo itu kaitan dengan sosial ekonomi budaya. Kemudian pertahanan. Kemudian ada juga Hub of Borneo kita. Kemudian juga terkait dengan sektor pariwisata, itu ada 4 kerjasama kita dengan negara Malaysia. Pertanyaan efektif? Iya pasti. Karena kita adalah negara yang bertangga seperti itu. Dan tentunya banyak hal yang perlu kita diskusikan berkenaan beberapa aspek pembangunan yang tentunya bisa menguntungkan antar pihak. Ya contohnya seperti ini.
kemarin mungkin kita sempat mendengar bahwa ada penutupan daerah perbatasan. Tetapi salah satunya melalui forum sosial ekonomi, ya, itu kita bisa membangun ya suatu kepercayaan mereka untuk kemudian bisa membuka pintu perdagangan mereka melalui daerah perbatasan kita, sehingga kebutuhan logistik masyarakat kita untuk kebutuhan pokok masyarakat itu bisa dipenuhi. Seperti itu Mbak Susan. Baik, terima kasih Pak Aris. Kita ke Pak Hartono dulu. Pak, ini untuk mengurangi disparitas harga di perbatasan serta mengurangi ketergantungan barang dari negara tetangga nih. Pemerintah sudah memberikan subsidi ongkos angkut barang. Bagaimana pelaksanaannya selama ini Pak? Apakah sudah efektif sesuai dengan tujuannya dan realisasinya tahun ini bagaimana? Baik Mbak Susan, jadi begini. Para pradi yang ada dimanapun berada, sebenarnya kerjasama dengan Sosek Malindo disampaikan Pak Rusdianto memang betul. Kita sejak tahun 70 sudah ada kerjasama itu dalam rangka BTA Border Trade Agreement itu. Memang pada waktu itu agreement kita itu pada waktu itu Rp600. Nah sampai 40 tahun yang sekarang ini sudah 40 tahun berjalan, memang kerjasama Sosek Malindo itu berjalan dengan bagus ya. Kemudian dengan adanya COVID-19 kemarin, itu betul apa yang disampaikan Pak Rusdianto itu sempat terjadi lockdown di daerah perbatasan. Nah kita sudah membuat surat yang ditantangan oleh Pak Gubernur meminta kepada pihak Sarawak itu untuk membuka jalur perbatasan ini. Karena kita daerah perbatasan ini memang masyarakat di perbatasan mengalami kelangkaan. Kemarin kita sudah dapat kontak dengan pihak konjen kita di Sarawak sana. Mereka minta list harga yang mau dibeli itu apa-apa aja. Nah kita sudah menyampaikan. Ya syukur alhamdulillah memang dengan adanya Sosek Malindo ini memang hubungan kita sangat bagus sekali dengan pihak kerajaan Malaysia itu ya. Ya kita juga memang difasilitasi teman-teman dari Bapeda dengan Pak Jupri, ya kita minta bagaimana hubungan kita dengan Sarawak ini supaya lockdown yang di daerah perbatasan ini bisa terbuka. Nah kemudian kita juga tahu memang daerah perbatasannya ada berapa pintu yang banyak yang kita yang untuk jalur pedagang lintas batas itu kayak di Tampak Mega, di Long Apung itu juga kita harapkan juga bisa terbuka akses itu ya. Tadi disampaikan juga Pak Rusdianto yang kayak di Sebatik juga kita sekarang ini sudah dibangun PLBN, pos lintas batas negara itu. Nah mudah-mudahan dengan ada pos lintas batas ini banyak memberikan kemudahan, kemudian harga bahan pokok kita di perbatasan juga bisa murah. Nah kemudian kita juga ada dukungan dari pemerintah provinsi mengenai SOWAI, subsidi ongkos angkut itu. Nah kita tahun ini cukup menganggarkan cukup besar, 9 miliar. Nah kemudian yang untuk daerah Nunukan itu aja ada 4 titik ya. 4 titiknya ada di Malinau. Nah 4 titik itu adalah satu di Nunukan itu adalah di Lubis Ogong, kemudian yang 3 itu adalah di Semanggaris, kemudian Sebalkis sama Tulin Onsoy. Itu yang kita yang kita tentukan lokasinya berdasarkan surat kita minta ke tingkat 2, yang ditentukan oleh tingkat 2. Nah kemudian untuk yang di Krayan itu memang kita tidak menyediakan dari APBD tapi APBN yang masuk ya. Jadi kita dana ini memang kita kita bagi sesuai dengan wilayah-wilayah yang membutuhkan. Nah Krayan memang tidak kita berikan hanya masuk yang APBN. APBN cukup besar masuk kemarin ya. Tapi sekarang ini mereka karena dana itu sudah berjalan sudah berapa bulan sehingga volumenya sudah habis gitu ya. Mereka minta tambahan lagi. Nah sehingga kita kemarin sudah membuat surat kepada kerajaan Malaysia itu supaya membuka pintu-pintu yang jalur lintas batas ini ya. Nah kemudian untuk Malinau ini juga ada 4 titik kita berikan ya, kayak di Long Apung itu ya kita minta SOWA ini bisa berjalan. Nah sekarang SOWA sudah mencapai fisiknya sekitar 50% saat ini ya, sudah berjalan ya. Ya alhamdulillah dengan ada SOWA itu kita sangat membantu wilayah kita yang ada di perbatasan ya. Nah kemarin saya dapat informasi dengan teman-teman pihak ketiga, mereka ya terbantu dengan jalur darat sudah banyak terbuka itu ya, baik melalui daerah Long Bangun dan sebagainya itu mereka jalur-jalur ini sangat membantu wilayah kita perbatasan Pak ya. Nah memang kita tahu memang bilang Pak Rusdianto ini panjang
perbatasan ini sangat jauh sekali memang Pak ya. Banyak pintu-pintu yang pintu-pintu yang masuk ini susah ada pengawasannya ya. Tapi kita sekarang ini memang sudah ada dibangun PLBN yang disampaikan Pak Rusdianto, ada berapa titik sudah dibangun. Kayak di Serudung rencananya tahun ini juga akan diprogramkan oleh pemerintah pusat yang di Semenggaris itu ya. Mungkin itu Mbak Susan ya. Baik, terima kasih. Sudah menyinggung tadi tentang semua program jangka panjang pemerintah Pak ya. Sebelum kita lanjutkan, kita ke Pak Eko sedikit. Pak, bisa dibeberkan bagaimana kondisi perekonomian di Kaltara secara makro saat sebelum pandemi dan setelah ada pandemi ini Pak? Terkhususnya untuk wilayah perbatasan kita karena kita sudah tahu masalah yang dihadapi ini. Iya, terima kasih Mbak Susan. Ya. Jadi memang dengan adanya pandemi COVID ini menekan perekonomian. Tidak cuma kita di Indonesia atau di Kaltara, bahkan seluruh dunia. Dan akibat yang terjadi adalah karena ekonomi ini saling terkait ya. Tidak ada satu daerah atau negara pun yang sendiri melakukan sesuatu sendiri tanpa berkontraksi dengan pihak lain, sehingga ini pasti berpengaruh. Di Kaltara sendiri biasanya kalau kondisi normal ekonomi kita tumbuh 7, paling rendah 6 ya. Begitu terjadi COVID di Februari saja, ya Indonesia dan Kaltara sudah mulai melambat. Alhamdulillah ketika negara lain sejak triwulan 1 sudah tumbuh negatif, kita masih positif walaupun memang sudah melambat. Jadi dari 6% turun ya melambat menjadi 5%, masih positif. Nah, begitu memasuki triwulan 2 baru terasa ya, termasuk kita di Kaltara. Tidak ada lagi sangat turun drastis permintaan batu bara, turun drastis juga CPO, apalagi juga ada kebijakan ya termasuk yang di Eropa kemarin kan, ini memukul perekonomian kita sehingga pada triwulan 2 ini nyaris hanya beberapa sektor yang tumbuh positif, sisanya negatif, sehingga secara total ekonomi kita terkontraksi 3,35%. Walaupun secara relatif masih lebih baik dibanding turunnya perekonomian nasional yang sampai di atas 5 ya. Tetapi kita tidak boleh terlengah ya, karena kalau ini turun lagi negatif ya, kalau negara sih disebutnya resesi gitu. Kalau 2 kali triwulan negatif terus sudah resesi. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu bansos, ya stimulus, lalu realisasi anggaran APBD, APBN ya terkait pekerjaan-pekerjaan non pencegahan COVID misalnya digelontorkan sekarang ya, mudah-mudahan bisa berpengaruh terhadap kinerja ekonomi gitu. Begitu juga di perbatasan. Tadi Pak Riz, Pak Artono juga sudah cerita, biasanya nggak ada masalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat kita di perbatasan. Walaupun selama ini neraca perdagangan kita di perbatasan selalu defisit ya, karena lebih banyak beli barang Malaysia dibanding orang Malaysia beli barang kita gitu ya. Tahun lalu saja itu 191.000 dolar itu defisitnya ya. Terlepas dari upaya kita untuk secara bertahap memenuhi kebutuhan masyarakat di perbatasan, tetapi ini menjadi sumber penghidupan ya saudara-saudara kita di perbatasan. Nah, dengan adanya pandemi ini ya, terjadi lockdown di perbatasan pasti memukul taraf hidup mereka, pendapatan mereka pasti turun gitu. Nah, ini menjadi PR tersendiri tentu bagi pemerintah. Makanya melihat kondisi ini, saya yakin pemerintah ya melalui Bapeda, Dinas Perdagangan dan dinas-dinas terkait lain sudah melakukan berbagai upaya agar masyarakat kita di perbatasan jangan sampai mengalami penurunan taraf hidup ya, minimal level konsumsinya tetap bisa dijaga sehingga mereka masih bisa melakukan kegiatan ekonomi walaupun tidak sebaik sebelum pandemi COVID ini. Saya kira itu Mbak Susan. Baik Pak Eko. Ya tadi sudah disampaikan. Kemudian berarti perekonomian sangat erat kaitannya dengan
angka kemiskinan kita nih Pak. Kemudian selama ini pantauan dari BPS bagaimana tentang angka kemiskinan di Kalimantan Utara sendiri? Selama ini sih sebetulnya persentase jumlah penduduk miskin di Kaltara relatif rendah gitu, sekitar 6% ya. Dibanding provinsi lain kita termasuk selama pandemi yang, ini Pak ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Nah, potret kami kemarin terakhir bulan Maret 2020 ada sedikit kenaikan persentase jumlah penduduk miskin ya. Nah, tentu ini belum sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor pandemi Covid ya. Walaupun pada bulan Februari kita semua sudah dalam kondisi panik ya. Walaupun di Kaltara baru ketemu akhir Februari ya. Akhir Maret. Tetapi rasa ketakutannya sudah ada sejak awal Maret ya. Nah, kebetulan potret surveinya itu dilakukan Maret, sehingga memang ada faktor pengaruh pandemi tetapi tidak signifikan. Nah, ini itu pun sudah sedikit naik ya, menjadi 6% lebih kalau nggak salah. Nah, nanti bulan September ini akan kami potret lagi bagaimana kondisi masyarakat kita, apakah pandemi yang terjadi selama ini cukup berpengaruh terhadap kenaikan angka kemiskinan. Kalau di level nasional memang lebih terasa dibanding kita di Kaltara gitu. Karena di ekonomi Jawa itu kan sangat dipengaruhi ya oleh faktor pandemi ini. Begitu Mbak Susan. Baik Pak Eko, terima kasih. Kembali ke Pak Riz. Pak, kemarin yang di masa pandemi Covid itu sudah membatasi gerak masyarakat. Di perbatasan juga tadi sudah kita bahas sempat ditutup. Dan itu pasti dampaknya sangat besar ya, terutama dalam segi ekonomi. Nah, sekarang sudah mulai dibuka meski dengan tetap pembatasan. Tanggapan Bapak tentang hal ini bagaimana Pak? Baik Mbak Susan, yang pertama perlu kami sampaikan perkembangan terkait dengan pandemi COVID-19 ya. Khususnya di wilayah Kalimantan Utara ini kita beruntung ya, karena kita masuk dalam zona hijau. Ya, zona hijau artinya efektivitas untuk penularan itu masih di bawah 1 seperti itu. Dan untuk wilayah Kalimantan Utara berdasarkan informasi yang terakhir yang kita terima bahwa yang menuju ke arah kuning itu hanya Malinau ya. Kalau kita memotret atau mencoba melihat kondisi existing masyarakat kita di wilayah perbatasan, kita tahu bahwa penduduk kita itu kan sedikit di wilayah perbatasan, kemudian banyak terpisah-pisah ya, sehingga dari sisi kemudian penyebaran penyakit ini tentu akan sedikit lambat begitu atau sulit justru karena migrasi penduduk yang masuk juga sangat terbatas, terkecuali yang dari Malaysia karena menyangkut tentang aksesibilitas begitu. Nah, tentu ada upaya-upaya kita, tentu bagaimana dalam rangka bagaimana membangun suatu hubungan kerjasama yang baik dengan negara tetangga, dengan keterbatasan kita yang kita miliki, bagaimana upaya ke depan, bagaimana kita membangun infrastruktur dalam rangka untuk memastikan logistik untuk pemenuhan kebutuhan pokok hidup masyarakat. Salah satunya di bawah kendali Bapak Hartono tadi, kita juga membangun namanya toko perbatasan, saat itu sudah dibangun di wilayah Kerayan dan akan dibangun juga dalam waktu ya tahun ini di wilayah Sebatik ya. Sebenarnya itu dalam rangka yang pertama untuk memastikan stok kita ya ada keseragaman terhadap harga, stabilitas dari sisi logistik kita. Dan ini tentu penting bagi kita karena bagaimanapun juga wilayah perbatasan ada serambi kita. Yang dikatakan oleh Mbak Susan anekdotnya bahwa kesannya NKRI di dadaku tapi perutku di Malaysia begitu. Dan ini fakta begitu, fakta yang nyata. Dan kita juga sepanjang bahwa bagaimana hubungan perdagangan itu sendiri dengan negara Malaysia baik itu Sabah maupun Sarawak itu kemudian menguntungkan para pihak, tidak ada yang salah seperti itu. Dan kita tahu di masa pandemi saat ini bahwa dari sisi kemudian bagaimana upaya kita memastikan, menjamin ya terhadap sisi perekonomian masyarakat, yang pertama adalah pihak swasta. Memang ada tekanan terhadap sektor swasta ya. Kita melihat bahwa beberapa perusahaan kemudian kena tekanan itu menyebabkan bahwa ada kemudian di PHK. Tentu dalam hal ini tingkat
ya tingkat pengangguran akan semakin meningkat. Itu akan terlihat nantinya. Apakah itu berpengaruh nanti dalam aspek terkait dengan sisi kemiskinan? Saya meyakini itu iya. Tapi kadarnya berapa gitu konsentrasinya. Tetapi upaya kita bagaimana menjamin terhadap pembangunan infrastruktur itu tetap jalan sesuai dengan tepat waktu. Dikatakan tadi oleh Pak Eko, dengan adanya investasi pemerintah dalam proyek pembangunan infrastruktur itu tentu penyerapan tenaga kerja kan dari sana. Ini kan membuka lapangan pekerjaan masyarakat. Gak mungkin dah wilayah perbatas kita mendatangkan dari luar tenaga kerja, kan seperti itu. Dan ini akan mempertahankan kondisi kita. Di satu pihak juga terkait dengan jalinan kerjasama supply demand antara kita dengan Malaysia di negara perbatasan tadi. Mungkin saja penyalur-penyalur itu, logistik itu kan banyak orang-orang kita yang kemudian dia tentu memiliki keuntungan dan tentu akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal yang di sana. Seperti itu Mbak Susan. Baik Pak, terima kasih. Nah sebelum kita break nih Pak Hartono, kita sedikit dulu membahas tentang tadi sudah disebutkan oleh Pak Riz, ada toko Indonesia nih Pak. Dari beberapa waktu yang lalu kita sudah sering membicarakan tentang keberadaan toko Indonesia. Selain memberikan subsidi, informasinya bangunannya ini sudah selesai. Kapan dimulainya penjualannya Pak? Kira-kira berfungsinya toko ini kapan? Baik Mbak Susan, jadi begini, toko Indonesia di perbatasan yang ada di Krayan itu memang sudah selesai. Kita masih mendata jumlah pelaku usahanya untuk menempati itu. Nah kemarin kita juga sudah melelang penunjukan langsung untuk pengadaan barangnya, yang mudah-mudahan dalam minggu kedua bulan ini itu sudah sudah ada yang menempati los-los yang kita kita siapkan di toko Indonesia yang ada di Krayan itu ya. Berarti ini masih dalam Pak ya, masih dalam sesuai dengan deadline Pak ya? Iya betul, masih meskipun dalam pandemi. Ya, karena pandemi ini memang banyak pelaku usaha itu memang saat ini kan lesu, yang dikatakan oleh Pak statistik ini memang perekonomian kita agak melemah. Jadi teman-teman kita yang pelaku usaha ini memang penjualnya kan asetnya agak menurun itu ya. Jadi kita memang saat ini masih mendata mereka yang mau menempati itu, ya kita siapkan termasuk tempatnya, kemudian termasuk modal usahanya gitu ya. Modal usahanya itu berupa barang tadi yang kita berikan. Nah kemudian ada toko Indonesia yang kita bangun juga di daerah Sebatik tahun ini ya. Ini tahun ini kita kemarin sudah dimenangkan pemenang lelang pihak ketiganya itu. Ya mudah-mudahan nanti 2021 ke depan itu bangunannya sudah mencapai 100% nanti mungkin itu ya. Ya sehingga perekonomian kita di perbatasan itu baik itu yang berada di wilayah Sabah dengan Sarawak ini bisa teratasi, bisa stabilnya perekonomian kita ya. Ya kita tentunya memang selain ada toko, ada juga namanya subsidi ongkos angkut tadi ya. Sebenarnya program pemerintah ini cukup besar lah membantu masalah perbatasan ini ya. Karena kita tahu memang masalah perbatasan ini bukan sekarang Pak, sejak tahun 70 sudah ada itu Pak, masalah perbatasan yang dikatakan BTA tahun 70 itu, Border Trade Agreement itu ya. Hanya memang sejak tahun 70 sampai sekarang tuh kita dibatasi hanya Rp600. Nah kemarin pertemuan kita di kota Kinabalu itu diminta oleh Pak Gubernur menjadi $6.000 gitu ya, diringgitkan sekitar berapa itu ya. Nah sehingga bisa daya beli kita tuh bisa banyak menampung daya beli kita ke daerah perbatasan ya. Ya kita memang Rp600 itu untuk daya beli untuk masyarakat tuh sangat terbatas sekali Pak. Dengan nilai tukar sekarang 350 per satu ribunya gitu kan. Jadi memang kita rasakan Rp600 itu untuk beli untuk rumah tangga hanya dapat bertahan 1 minggu aja gitu ya. Ya kita memang mencoba nanti wilayah perbatasan ini kita bagaimana untuk menstabilkan perekonomian kita ya. Kita ada SOA juga, SOA barang itu yang berapa titik yang kita berikan. Ya mudah-mudahan di tahun berikutnya nanti mungkin ya kita lihat lagi, kita tinjau kalau memang itu dibutuhkan kita minta tambahan lagi anggarannya ya ke Bapeda gitu ya. Kebetulan Pak Arsdianto ada di samping saya juga nih. Titik perbatasan banyak sekali Pak. Yang katakan Pak Arsdianto panjang itu luar biasa Pak, dibandingkan dengan Kalbar masih jauh kita ya. Titik perbatasan ini ya.
ya tentunya memang perekonomian kita dengan ada SOA ini kan sangat terbantu dalam arti bisa menstabilkan perekonomian kita di wilayah perbatasan itu ya. Baik Pak Hartono, nanti kita akan melanjutkan pembahasan tentang Toko Indonesia, tapi kita akan jeda sesaat, jangan kemana-mana, tetap di Respons Kaltara. Kembali lagi di Respons Kaltara. Terima kasih Pradi yang sudah setia bergabung bersama kami sampai saat ini, dan kita melanjutkan percakapan kita. Pak Hartono, tadi kita bicara tentang Toko Indonesia. Kemudian bagaimana sebenarnya teknis pendataannya Pak untuk orang-orang yang akan masyarakat yang akan berjualan di lokasi. Kemudian siapa nanti yang akan mengelola barang-barang di sana dan barang-barangnya dari mana? Silakan. Untuk pengelolaan Toko Indonesia yang di Krayan itu ada 2 yang kita anukan, yang kita berikan. Pertama koperasi yang ada di sana. Yang kedua adalah BUMDes-nya ya. Nah kemudian BUMDes dan koperasi nanti bekerja sama bagaimana cara pengelolaan Toko Indonesia yang ada di perbatasan itu ya. Nah kemudian masalah barangnya kita menganggarkan, memang kemarin seperti anggarkan 500 juta karena terpangkas COVID-19 ini hanya tinggal 200 juta aja anggarannya itu ya. Tapi mudah-mudahan ini sebagai stimulan bisa berjalan dulu ya. Nah kemudian untuk menempati los-losnya ini adalah bagi mereka yang punya usaha memang di sana, yang punya warung kecil, punya toko, itu bisa pindah ke tempat yang sudah kita bangunkan ya. Nah yang penting mereka punya nama, satu by name by address, itu punya nama dan punya alamat, itu yang penting dulu ya. Nah kemudian ada usahanya, itu yang harus kita lakukan pendataan itu ya. Nah kemudian kita berharap memang dana yang 200 juta ini sifatnya revolving gitu. Revolving itu bergulir itu, nanti kalau ada berapa orang kita bantu ini sudah bisa berhasil, nanti kita gulirkan lagi kepada yang lain gitu ya. Jadi sifatnya revolving itu secara bergantian mereka menggunakan itu ya. Jadi dana itu tidak dikembalikan, tapi nanti dana itu bergulir kepada teman-teman yang lain gitu ya. Jadi mereka gunakan belanja, nanti kalau sudah berhasil bisa membantu yang lain lagi gitu ya. Jadi apakah ini memastikan harganya nanti akan sama Pak di wilayah perbatasan dengan begini, harga kita? Kestabilan harganya minimal mereka tuh sama dengan harga nunukan. Jadi soa dana itu dan lain sebagainya itu harga pengangkutan itu kan dibantu oleh pemerintah ya. Kemudian harga barang itu sama dengan harga nunukan karena wilayah nunukan itu kan. Jadi mereka katakanlah gula di nunukan 12.000, di Krayan juga 12.000 begitu ya. Harusnya begitu ya. Begitu, ya karena sudah dibantu pengangkutannya oleh pemerintah provinsi kan. Jadi mereka harus sama dengan harga nunukan gitu ya. Baik, itu berita bagus yang harusnya nanti dapat segera terwujud dengan baik ya Pak ya. Kemudian kita sambil membahas beberapa pertanyaan yang sudah kami terima di media sosial ke Pak Risdianto dulu Pak. Terkait perdagangan lintas batas, bagaimana dengan progres kesepakatan pada pertemuan Sosek Malindo yang digelar tahun lalu? Karena jika berbicara ekonomi lintas batas, tidak hanya terkait Toko Indonesia di Krayan, tetapi juga seluruh wilayah batas negara. Dari ini Bapak kayaknya, Pak Kuncung di Nunukan. Silakan. Baik, makasih kepada Mbak Susan, khususnya Pak Kuncung terhadap pertanyaan sampaikan. Jadi bicara tentang bagaimana topik pembicaraan antar negara, khususnya di Sosek Malindo kita, khusus Indonesia dengan Malaysia, perlu kami sampaikan bahwa salah satunya menyangkut tentang perdagangan ya. Tentu di sini kita ya para pihak ya, baik di tingkat daerah, karena biasanya nanti topik pembahasan itu di tingkat daerah dulu. Jadi kita di level provinsi bicara, kemudian akan dibawa ke pusat nanti yang memutuskan. Pada prinsipnya kalau kita bicara tentang sisi perdagangan, kita juga harus memahami tentang transaksi ekonomi kan kita ini menghilangkan batas wilayah gitu ya. Dari sisi pelaksanaannya tentu kita bicara tentang mekanisme atau hukum pasar. Jadi hukum pasar itu ya tentu barang yang bersifat ekonomis itu ya tentu ya lebih banyak kemudian diinginkan oleh seseorang. Contohnya Mbak Susan tentu pengen mendapatkan barang yang nilainya murah gitu ya, tapi kualitasnya bagus.
terkecuali mungkin pada level menengah ke atas atau tertentu yang kadang-kadang menyangkut tentang presise saja atau menyangkut merek tertentu gitu. Jadi ini yang terjadi sebetulnya di wilayah perbatasan kita, dan ini sudah kami bahas, Pak. Tetapi berkenaan dengan proses pembahasan itu yang terpenting bagi kita ya, ada program-program jangka pendek dan jangka menengah serta jangka panjang kita dalam rangka untuk memastikan stok, kemudian juga terkait dengan konsumsi itu bisa memenuhi konsumsi masyarakat di wilayah perbatasan ya. Dari sisi katakan tadi menyangkut tentang pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk mendekatkan distribusi tadi kepada wilayah perbatasan. Kemudian sama seperti yang dikatakan tadi, Toko Indonesia itu sebetulnya adalah kita kan sudah melakukan subsidi untuk ongkos angkut, tetapi mungkin nanti dengan Toko Indonesia itu stok ini bisa dijaga karena ada tempat penampungannya gitu ya, ada penampungannya, sehingga harapannya dengan harga yang sama dengan di wilayah kabupaten itu tentu dibandingkan dengan Malaysia itu akan lebih baik begitu. Saya contohkan saja untuk di daerah seperti halnya Lolong Nawang. Kalau kita akses ke Lolong Nawang sampai 7-8 hari kalau kita berjalan, tapi kalau Malaysia kan cuma dekat tuh, hanya beberapa jam. Sehingga kosnya, nilai ekonomisnya barang itu pasti mereka lebih gitu loh. Terkecuali kita subsidi seperti itu. Ini kita lakukan. Jadi tetap juga bagaimanapun dari sisi pembicaraan kita di Sosek Malindo adalah menyangkut tentang keuntungan yang kita bisa dapatkan di antar pihak, itu terpenting ya. Tentu mereka mau mendapatkan keuntungan, juga kita ingin mendapatkan keuntungan. Tetapi yang terpenting bagaimana dari sisi neraca perdagangan kita mampu nantinya ke depan dalam rangka untuk memproduksi barang-barang yang kemudian kita bisa jual dalam rangka untuk menyeimbangkan transaksi neraca perdagangan kita dengan pihak Malaysia. Demikian Pak Susan. Terima kasih Pak Riz. Sebelum kita melanjutkan pertanyaan dari media, kita ke Pak Eko sebentar. Pak, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Hartono sama Pak Risna. Selama ini pernah nggak sih dilakukan survei terkait dengan ketergantungan masyarakat di perbatasan terhadap barang-barang dari luar negeri? Ya, kami setiap tahun sesungguhnya melakukan survei perdagangan lintas batas. Jadi kalau setiap bulan kami lakukan rilis ekspor import, itu adalah data yang kami peroleh dari pintu-pintu resmi Bea Cukai. Nah, ada kegiatan transaksi yang sampai saat ini belum dipantau oleh Bea Cukai, terutama di perbatasan tadi. Nah, untuk melihat sejauh mana besaran transaksi itu, maka setiap tahun secara rutin kami lakukan. Terakhir 2019 juga kami lakukan. Jadi kami bisa memotret berapa sebetulnya besaran impor dan ekspor kita terhadap Malaysia di perbatasan. Nah, kebetulan tahun ini karena ada pandemi, surveinya belum dilakukan. Jadi kita belum bisa memastikan seberapa besar pengaruh adanya lockdown di Malaysia terhadap skala perdagangan di perbatasan itu. Baik Pak Eko, terima kasih untuk penjelasannya. Terkait pertanyaan yang sudah kita sampaikan ke Pak Riz tadi, ini juga ada yang bertanya ke Pak Hartono tentang pengelolaan Toko Indonesia. Katanya kalau kesulitan dalam mencari pengelola Toko Indonesia, bagaimana melibatkan BUMDes di daerah setempat di mana penyertaan modalnya lebih jelas. Tadi sudah sempat dijelaskan sebenarnya Pak ya, melibatkan BUMDes di daerah setempat. Silakan Pak tanggapannya. Memang betul ya, kita memang untuk Toko Indonesia ini memang ada dua yang kita harapkan nanti di perbatasan itu. Pertama kooperasinya, kemudian nanti ada BUMDesnya ya. Dua inilah nanti kita padukan untuk mengelola Toko Indonesia yang ada di daerah Krayan. Nah, tadi yang saya sampaikan memang modal awal mereka ini memang untuk tahap pertama ini kita berikan 200 juta dulu. Ini sebagai stimulan dulu ya, kita berikan dulu stimulan. Kalau pergerakan mereka ini bagus, nanti kita tambah lagi di tahun berikutnya ya. Memang ya kita sebenarnya kita bangunkan toko ini sebenarnya harusnya mereka harus bayar retribusi dulu awalnya memang. Di samping modal itu modal dari mereka sendiri. Tapi untuk wilayah perbatasan ini semacam kekhususan memang ya. Di samping kita berikan tempatnya, kita berikan juga modalnya gitu ya. Tapi kalau daerah-daerah lain itu tidak ada. Mereka harus bayar retribusi
tempatnya Pak gitu ya. Di samping juga modalnya mereka juga yang mencari gitu ya. Tapi kalau daerah perbatasan ya kita bantu dulu. Retribusi mungkin dalam setahun kita berikan dulu cuma-cuma, mungkin di tahun berikutnya mereka harus bayar tempatnya di tempat itu ya, retribusi sewa tempatnya itu ya. Di samping modalnya nanti kita berikan pertama stimulan, nanti kita bikin tambahan lagi gitu ya Nonya ya. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Kemudian ini katanya tentang kerjasama perdagangan Kaltara Sarawak, tapi harganya masih abnormal nih Pak. Oh ya, kemarin kita sudah menyurati kepada Kerajaan Sarawak memang, tapi kemarin itu sempat diminta listnya, list data barang yang diminta atau apa yang mau dibeli. Nah kemudian kita menunjuk salah satu koperasi untuk menangani pembelian barang yang ada di sana. Jadi kita gunakan koperasi yang ada di sana supaya tidak meluas ya Pak pedagang ini. Jadi satu pintu aja supaya kita mudah pengawasannya. Nah kemudian memang harganya memang sekarang ini masih agak tinggi karena kita belum melakukan transaksi dengan Kerajaan Malaysia Sarawak itu. Tapi mudah-mudahan dalam minggu ini dengan ada listnya kita sampaikan itu, pihak ketiga bisa sudah melakukan transaksi pembelian barang di daerah Malaysia itu ya. Sehingga harga yang di perbatasan bisa normal kembali lagi itu ya. Baik, berarti memang pada kenyataannya masih tinggi Pak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Kirito untuk Pak Hartono dan Pak Eko. Berapa persen warga yang tercakupi layanan pengembangan perekonomian yang selama ini dilakukan Pemprov Kaltara khususnya warga perbatasan? Itu pertanyaan yang pertama dulu. Silakan Pak. Tadi sudah saya sampaikan memang untuk wilayah perbatasan ini memang kita sangat luas dikatakan Pak Rusdianto. Kita punya anggaran tuh 9 miliar itu untuk penanganan subsidi ongkos angkut wilayah perbatasan. Nah kemudian titik-titik ini, titik perbatasan ini bukan kita yang nentukan. Yang nentukan adalah tingkat 2 yang bersangkutan. Nah kemudian kita undanglah pejabat yang di tingkat 2 ini, tentukan lokasi daerah kamu yang tergantung dengan Malaysia. Nah sehingga 4 titik Nunukan, 4 titik Malinau yang saya sampaikan tadi. Nah kemudian dengan kehadiran SOA ini memang ya tingkat perekonomian kita di perbatasan ini sudah terbantu Pak. Terbantu dalam arti apa? Terpenuhinya itu harga normal seperti yang ada daerah setempat itu. Kayak katakanlah di Nunukan harga gula yang saya sampaikan 12.000, di sana juga harganya 12.000 gitu ya. Nah inilah yang sangat sangat membantu wilayah perbatasan masalah SOA ini ya. Hanya SOA daerah Krayan saat ini memang tidak kita anggarkan dari APBD tapi melalui dana APBN ya yang sudah masuk ya, sehingga kita tidak jadi tidak terjadi adanya overlap penggunaan SOA itu ya. Jadi SOA ini memang kita batasi yang 2 itu dari APBN, satu di Long Nawang dikatakan Pak Rusdianto, satunya di Krayan ya. Jadi ada 2 daerah yang terkena APBN itu ya. 8 daerah dari APBD gitu ya. Jadi ini sangat sangat ideal. Kalau dulu memang SOA ini penggunanya adalah pusat membantu 25%, kemudian provinsi 25%, kabupaten 50% gitu ya dulu ya. Tapi sekarang ini sepenuhnya adalah dari Provinsi Kalimantan Utara. Anggaran dari SOA itu. Jadi seharusnya pusat itu membantu 25% harusnya ya. Kemudian provinsi 25%, 50-nya itu adalah tingkat 2 karena wilayahnya gitu kan tuh. Tapi saat ini memang sepenuhnya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang banyak sekali memberikan sumbangan bantuan seperti ongkos angkut tuh ya. Itu Pak Susan ya. Terima kasih. Silakan Pak Eko untuk menanggapi hal ini. Katanya berapa persen warga yang tercakup layanan pengembangan perekonomian yang dilakukan Pemprov Kaltara selama ini, terutama masyarakat perbatasan kita? Wah, kalau ini sebetulnya bukan wilayah saya untuk menjawab ini ya. Mungkin Pak Riz lah ya, karena ini kan program pemerintah daerah. BPS hanya melakukan survei untuk melihat indikator makronya. Jadi kalau terkait implementasi program tentu kami tidak terlibat. Jadi mungkin lebih Pak Hartono atau Pak Riz yang bisa menjawab ini. Baik, Pak silakan Pak Riz. Jadi ditanyakan selama ini berapa persen sih warga yang sudah tercakup layanan pengembangan perekonomian dilakukan Pemprov selama ini katanya?
Baik Mbak Susan, jadi begini. Tadi kita sudah membahas bahwa berkenaan dengan cakupan perekonomian ini sesuatu yang sangat spesifik. Ya. Saya ingin menjelaskan begini. Yang pertama, kita tahu dulu bahwa terbentuk Kalimantan Utara ini ya, filosofinya itu ada dua hal. Yang pertama menyangkut tentang disparitas wilayah yang tinggi, yang menyebabkan tentu rendahnya rentang kendali pembangunan dan pemerintahan. Itu poin pertama. Yang kedua adalah menyangkut tentang sisi pertahanan keamanan. Bapak Gubernur memiliki perhatian konsentrasi yang tinggi dalam rangka upaya bagaimana kita bisa membangun daerah perbatasan. Komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bahwa membangun wilayah perbatasan itu ya, bukan hanya menyangkut tentang rasa nasionalisme, tetapi bahwa ini ada suatu rasa kebanggaan bagi kita. Ya, ada suatu rasa kebanggaan dan kewajiban kita. Negara, saya katakan beliau, pemerintah wajib untuk hadir bagi masyarakatnya, seberapa pun jumlahnya di daerah perbatasan. Dan ini sejalan dengan nawacitanya Pak Jokowi membangun daerah-daerah pinggiran. Nah, oleh karena itu maka ini tadi sebenarnya pertanyaannya secara umum bahwa ada upaya-upaya baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dan khususnya kalau kita bicara di masa pandemi COVID-19 ini, kita makanya selalu mengelontorkan uang dalam rangka BLT untuk memastikan masyarakat kita yang lagi kesusahan ini bisa kemudian bisa bertahan hidup. Ya. Kita melakukan langkah-langkah upaya, saya katakan tadi, investasi pemerintah melalui pembangunan proyek infrastruktur itu harus tetap jalan sesuai dengan tepat waktu dalam rangka untuk menggaransi masyarakat kita ini bisa mendapatkan pekerjaannya sehingga bisa bertahan hidup. Kemudian juga kita harus bisa menggaransi ya bagaimana untuk pos lintas batas kita, bagaimana perdagangan kita, ada pemenuhan terhadap logistik kebutuhan barang-barang pokok masyarakat kita ini tetap bisa lancar. Dan memang berkenaan dengan kondisi perbatasan kita tahu bahwa terkait dengan pandemi COVID-19 ini tidak terlalu berpengaruh terkecuali bicara tentang sisi logistiknya. Ya. Dan sepanjang bahwa kita bisa memastikan itu semua, saya meyakini bahwa resistensi kita terkait dengan sisi ekonomi maupun dari sisi kesehatan khususnya pandemi COVID-19 itu bisa kita lewati. Itu menjadi perhatian kita semua. Baik, terima kasih Pak Riz. Ke Pak Eko nih Pak, ada nggak saran dari BPS setelah mendengar semua penjelasan ini terutama di masa adaptasi kebiasaan baru kita nih Pak, bagaimana untuk kembali menggairahkan perekonomian di perbatasan dan mengurangi ketergantungan terhadap belanja pada barang-barang di negara tetangga? Silakan. Ya, makasih Mbak Susan. Jadi ini kita harus ambil hikmah juga dari adanya pandemi. Kita merasakan ini merupakan tekanan ya, tidak cuma masalah kesehatan juga masalah ekonomi. Tapi setidaknya sebagai umat beragama kita juga harus mampu mengambil hikmah positif dari musibah yang kita alami. Ini saatnya kita melakukan gotong royong ya. Sebagai bangsa Indonesia, sejak dulu kita sebetulnya sudah diajarkan bagaimana kita melakukan gotong royong untuk mencapai sesuatu yang positif gitu ya. Jadi tadi Pak Artono sudah nyinggung, Pak Riz sudah nyinggung bahwa dengan adanya pandemi memang perlu ada evaluasi terhadap rencana kerja yang kita lakukan di tahun 2020 ini, karena itu kan dulu disusun sebelum adanya pandemi. Tentu setelah ada pandemi kita harus evaluasi. Di tengah-tengah juga adanya pemotongan anggaran ya untuk pengentasan pandemi COVID ini. Nah, pertama pemerintah sudah lakukan bansos BLT tadi, lalu stimulus terhadap UMKM ya, ditambah lagi dengan percepatan realisasi anggaran APBD, APBN tidak cuma di perbatasan tapi di semua tempat. Agar apa? Semua bergerak. Kenapa harus bergerak? Karena kita pahami bahwa ekonomi kita itu sangat dipengaruhi oleh seberapa besar konsumsi rumah tangga. Karena konsumsi rumah tangga ini adalah salah satu institusi ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kalau di Kaltara levelnya nomor 2 setelah barang modal, karena memang provinsi ini kan provinsi yang sedang membangun. Jadi tetapi ketika pemenuhan kebutuhan fisik terpenuhi, maka konsumsi rumah tangga
akhirnya menjadi andalan utama. Nah itu harus dijaga. Ya. Tadi bagaimana menjaga agar konsumsi mereka stabil. Bagaimana agar bisa stabil? Tentu mereka harus punya pendapatan. Bagaimana untuk dapat pendapatan? Ya mereka harus punya pekerjaan. Nah, ini kan. Oleh karena itu butuh di tengah kondisi begini keterbatasan lapangan pekerjaan itu akan terjadi. Nah, bagaimana pemerintah bisa membuat situasi agar masyarakat tetap bekerja? Makanya perlu gotong royong tadi. Ya. Tidak cuma pemerintah pusat dengan provinsi, dengan kabupaten, termasuk juga dengan pemerintah desa. Makanya Presiden beberapa waktu lalu selalu mengingatkan ADD juga harus arahkan pemanfaatannya agar masyarakat bisa terlibat sehingga menciptakan pendapatan bagi masyarakat di desa. Jadi di samping pemerintah sudah menggelontorkan bantuan berupa bansos atau BLT, melakukan stimulus ekonomi terhadap UMKM, lalu pemerintah provinsi, kabupaten, pusat mempercepat realisasi anggaran untuk infrastruktur. Yang di desa juga begitu, bagaimana merealisasikan ADD-nya untuk kebutuhan agar masyarakat punya aktivitas sehingga menghasilkan pendapatan, masyarakat tidak nganggur, pendapatan tercipta, konsumsi terjaga, maka ekonomi relatif ya bisa terselamatkan. Kuncinya itu, kita nggak bisa mengharapkan tiba-tiba perdagangan lancar dengan Malaysia. Dari sisi Malaysianya gimana? Belum tentu mau terbuka seperti sebelum pandemi kan begitu. Jadi kita di dalam harus saling membantu, bergotong royong bersama masyarakat. Disiplin masyarakat juga harus ditingkatkan. Jangan hanya karena ingin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi lupa protokol kesehatan. Ya sama saja kan. Nah ini saling terkait akhirnya. Itu menurut saya. Baik Pak Eko, terima kasih. Iya, tambahan silakan Pak Hartono. Baik para peradi yang pada dimanapun berada. Jadi begini, untuk pemerintah pusat dan provinsi memang kita sudah menyediakan anggaran untuk yang terdampak COVID-19 ini ya. Dari APBD kita menyiapkan anggaran itu 1,5 miliar. Kemudian dari APBN kemarin diminta juga kita minta data UMKM itu kita punya data 15.000, tapi yang punya nama dan alamat itu baru sekitar 8.000 ya. Nah inilah kita evaluasi dulu, nanti kita sampaikan ke pusat. Karena pusat juga meminta data UMKM yang terkena dampak COVID-19 ini berapa ribu gitu ya. Ini segera kita sampaikan ke pusat, ya mudah-mudahan ini bisa ada tindak lanjutnya dari pusat gitu ya. Karena apa? UMKM kita nih kalau kita lihat data yang ada memang dari yang punya BNMB address itu sekitar 8.000 yang sampaikan itu ya mereka semua meminta gitu Pak. Tapi harus dilengkapi dengan data yang akurat gitu ya. Data akurat itu artinya mereka punya nama, punya alamat, punya usaha, punya NPWP, kemudian punya nomor rekening. Nah nanti dana itu bukan lewat ke dinas kami, nanti masuk ke rekening yang bersangkutan. Hanya kita menyiapkan datanya, kemudian data itu dikirim ke pusat Pak. Ya, data inilah yang membantu nanti kepada UMKM kita untuk mendapatkan dana stimulan ini ya. Stimulan artinya untuk penguatan modal usaha mereka ya. Tapi besarannya belum tahu lagi. Tapi ini dirahasiakan oleh pusat. Tapi mereka minta secepatnya data ini dikirim ke pusat ya. Nah kemudian besok kami juga ada meeting Zoom dengan pihak kementerian ya, mengundang beberapa instansi yang terkait memang berkaitan dengan UMKM ini. Ya sebenarnya kita sudah dikatakan Pak Risdianto sudah menyampaikan juga data BLT mengenai bantuan langsung tunai itu ada berapa kali yang kita berikan ke daerah. Ya memang ini tujuannya adalah memberikan dampak nilai positif bagi teman-teman kita yang terkena dampak COVID-19 ini ya. Tentunya memang kita berharap dana yang stimulan ini dari pusat maupun dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sangat terbantu ya. Nah kita sudah banyak nih yang melamar, artinya menyampaikan proposal ke kita. Dalam waktu dekat ini kita masih menunggu waktu sekitar 2 minggu lagi. Setelah itu kita kirimkan ke bagian tim untuk memverifikasi kalau ini memang betul akan diberikan dana
ya stimulan yang sifatnya bantuan penguatan modal itu ya pada pelaku usaha kita ya. Baik. Ya, terima kasih informasinya Pak Hartono. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke closing statement, kita akan jeda sesaat, jangan kemana-mana, tetap di Respons Kaltara. Kembali lagi di Respons Kaltara. Baik Pradi sekalian, kita tiba di sesi ketiga di penghujung acara. Sebelum kita masuk ke closing statement, ada beberapa pertanyaan yang masih kami terima di media sosial ya. Untuk berita terbaru katanya ini Pak Hartono, di Bandung itu pelaku UMKM bisa dapatkan hibah modal. Nah, bagaimana di Kalimantan Utara? Karena di Bandung ada yang mendapat 2,4 juta per UMKM. Colek Pak Hartono katanya. Ya, baik. Sebenarnya Kalimantan Utara ini kita tadi yang saya sampaikan dana untuk yang terdampak COVID-19 itu 1,5 miliar. Nah, kemudian UMKM kita tuh kita anggarkan minimal 2,5 juta. Jadi 2,5 juta satu UMKM. Jadi UMK itu namanya usaha mikro kecil yang kita berikan. Jadi yang mikro itu 2,5 juta, yang kecil itu sampai 5 juta. Jadi bervariasi itu nanti. 2,5 tuh mikronya, yang 5 juta adalah yang kecilnya, yang terdampak COVID-19 ya. Nah, kemudian kita sudah menerima berapa proposal yang ada di kantor itu. Secepatnya kita verifikasi, kalau itu memang betul, kita berikan dana antara 2,5 sampai 5 juta. Berarti ini sudah ada dan kita siap ya Pak ya? Melebihi malahan Bandung. Tadi Bandung hanya 2,4 juta kan, kita 2,5 juta minimal ya itu ya. Berarti ini sudah siap Pak ya? Sudah siap dananya, di keuangan sudah siap. Tinggal nanti kita verifikasi datanya, kalau itu memang betul datanya, secepatnya kita buatkan SK, kita berikan bantuan hibah kepada yang UMK ya. Baik, berarti Pradi di rumah pelaku UMKM silahkan yang terkena dampak pandemi ini silahkan langsung ke Disperindago Pak ya, untuk mengajukan seluruh persyaratan yang diperlukan. Tapi ada satu hal Mbak Susan, ya. Kita kan UMK itu mikro itu berada di tingkat 2, berdasarkan Undang-Undang 23 itu mikro itu ditangani oleh tingkat 2. Justru tuh nanti usulan itu melalui rekom dari tingkat 2. Oh baik. Jadi kita tidak langsung ke kita, tidak langsung ya. Minta dulu rekom ke tingkat 2, baru diajukan ke provinsi. Baik. Itu jenjangnya. Karena mikro itu berada di tingkat 2. Jadi berdasarkan Undang-Undang 23 itu pelimpahan wewenang itu di tingkat 2 gitu ya. Jadi itu ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Hartono. Sekalian Pak, untuk data real UMKM sekaltara ini ada berapa Pak? Yang saya sampaikan tadi sekitar 15.000. Jadi rata-rata tuh setiap daerah itu 3.000. Kita kan ada 5 daerah. Ya. 5 daerah tuh 5 kali 3 berarti 15.000. Tapi yang punya nama dan alamat tuh hanya sekitar 8.000 yang data yang jelas. Punya nama, punya alamat, punya usaha. Hanya 8.000. Ya, itu punya nomor telepon dan sebagainya, itu sekitar 8.000 baru datanya ada ke kita. Ya, sementara ini kita update terus datanya supaya mereka itu melengkapi data yang diminta. Karena terbanyak kita ada namanya ODS itu. ODS. Online Database Sistemnya itu disampaikan ke pusat. Nah, data itulah yang menggambarkan mereka punya nama dan punya alamat. Ya. Terbanyak di mana, Pak? Yang terbanyak tuh ada 2 daerah. Satu tuh di Tarakan. Nah, Tarakan sebagai pintu pusat, gerbang ya? Kita juga. Yang kedua adalah Nunukan. Nunukan sebagai pintu gerbang. Di sana juga banyak pelaku usaha kita. Gitu ya. Nomor 3 adalah Bulungan. Baik. Ya. Terima kasih Pak Hartono. Dan terakhir ke Pak Riz. Pak, ini ada yang bertanya tentang ADD dan pendampingan tenaga desa yang terkena dampak juga, bagaimana itu Pak tanggapannya? Baik Mbak Susan. Jadi yang perlu kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini melanda bukan hanya di wilayah perbatasan, perkotaan, negara maupun juga semua itu terjadi. Jadi sisi negatifnya itu bukan hanya dari sisi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu tentu bagaimana langkah cerdas yang harus kita tempuh nantinya dalam rangka untuk membangun suatu strategi yang jitu dalam rangka penuntasannya secara sinergi, ya secara sinergi.
Bapak Dadan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, ya, mitra kami selalu saya bersentuhan langsung dengan Pak Eko nih, selaku Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, dengan Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Utara. Kami selalu turun meramu, mencoba kemudian mereview kembali terhadap target-target, ya, bagaimana upaya kita dalam rangka untuk menjaga terutama di sisi stabilitas ekonomi di wilayah kami gitu loh. Tadi disampaikan Pak Eko juga menyangkut tentang contohnya kemampuan atau daya beli masyarakat. Memang kita melihat sampai dengan triwulan pertama di tahun 2020 ke bawah ini, untuk inflasi di Provinsi Kalimantan itu sangat baik begitu. Ini tidak bisa dijaga. Artinya apa? Masyarakat kita memiliki daya beli yang baik gitu. Nah, mudah-mudahan bagaimana stimulus yang kita lakukan dengan berbagai program itu nantinya bisa kemudian membantu masyarakat kita di tingkat bawah dan semua sektor. Harapannya seperti itu. Oleh karena itu maka dalam review terhadap bagaimana upaya kita ke depan dalam rangka untuk percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, kita harus memiliki langkah-langkah yang cerdas, ya, dengan menetapkan program dan kegiatan yang tepat untuk memastikan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Demikian Pak Susan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian Pradik sekalian, seperti biasa kita tiba di penghujung acara untuk menyampaikan closing statement. Silakan Pak Risdianto lebih dulu untuk menyampaikan apa yang harus didengarkan oleh Pradi kita. Terima kasih Mbak Susan. Ada dua hal, ya, ini terkait dengan statement saya, closing statement berkenaan dengan perbatasan. Jadi yang pertama adalah kita harus memiliki, ya, langkah yang cerdas dan strategis dalam rangka untuk menciptakan serambi, ya, daerah perbatasan sebagai muka kita di wilayah tetangga kita Malaysia, yaitu dengan cara untuk menetapkan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Yang kedua adalah perbatasan ini bukan hanya menyangkut tentang nasionalisme, bukan hanya menyangkut tentang kewajiban kita, tetapi ada suatu kebanggaan dalam rangka untuk memastikan seluruh masyarakat kita, seluruh warga Indonesia mendapatkan rasa keadilan dan kesejahteraan di wilayah Indonesia. Terima kasih Mbak Susan. Baik, kita berikan aplaus pada Pak Risdianto. Terima kasih. Dan silakan pada Pak Artono untuk closing statementnya mengenai transaksi lintas batas hari ini. Baik, sebenarnya kalau Kalimantan Utara nih, saya katakan kita tidak merasakan dampaknya COVID-19. Karena apa? Karena kita sumber daya alam kita sangat banyak, ya. Kalau saya lihat tuh daerah baratan ini, desa baratan itu aja, kalau mereka tetap mencari ikan ke laut tuh, ya tidak ada mengalami kesulitan ekonomi. Tapi mereka masih tetap sumber daya alam kita ini luar biasa masih Pak, ya. Kalau mau cari daging aja berburu ke hutan masih ada gitu kan. Kalau di Jawa, gedebangin Kalimantan masih enak Kalimantan jauh Pak. Yang katakan Pak Eko tadi kan dampak inflasi kita tidak jauh berbeda, ya. Ya tadi saya katakan mau cari ikan ke laut ya mancing atau bagaimana memasang jaring sudah dapat ikan gitu ya. Mau cari daging ke hutan sudah dapat rusa dan sebagainya itu ya. Jadi kita di Kalimantan Utara ini sumber daya alam kita masih berlimpah ruah masih ya itu ya. Jadi katakan kalau saya lihat dampaknya tidak begitu jauh lah, tidak terasa masih ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Jawa masih terasa. Jawa itu terasanya apa? Sumber daya alamnya sangat terbatas ya. Kalau Kalimantan masih berlimpah masih ya itu ya. Mungkin baik, itu Pak Susan. Terima kasih. Kita akan berikan aplaus pada Pak Artono untuk closing statement yang disampaikan, dan sebagai penutup kita ke Pak Eko dari BPS. Ya, terima kasih Mbak Susan. Saya hanya ingin mengajak saudara-saudara kita, tidak cuma yang berada di perbatasan, tetapi seluruh masyarakat Kaltara. Mari kita bangun optimisme. Jangan khawatir, pandemi COVID di Kaltara ini dampaknya tidak separah di Jawa. Ya, dari data perekonomian yang kami potret kemarin, masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif ya. Sektor pertanian, pengadaan listrik, gas dan air, lalu sektor infokom dan sebagainya. Sektor-sektor yang terkena dampak negatif adalah sektor-sektor besar
yang terkait dengan transaksi luar negeri yang sebetulnya diusahakan oleh para pengusaha yang mungkin investornya tidak ada di sini, ada di Jakarta mungkin. Sehingga secara real sebetulnya tadi yang Pak Hartono sampaikan tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap kondisi real masyarakat ya. Saya melihat di Bulungan saja seperti tidak ada apa-apa ya. Masyarakat biasa saja, pasar masih buka, harga tidak bergolak. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi panik hanya karena kita takut oleh bayangan yang memang mungkin pengaruhnya lebih parah di tempat lain. Ya. Tapi kalau di Kaltara ini kita jadikan momentum untuk kita mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri ya, tanpa bergantung dari luar, termasuk untuk saudara kita di perbatasan. Ini adalah momentum bahwa saudara kita saatnya sudah mulai mengkonsumsi produk dalam negeri, tidak lagi tergantung produk Malaysia ya. Saya kira pemerintah sudah lakukan itu. Tadi Pak Hartono cerita banyak bagaimana program-program yang digulirkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di perbatasan. Tinggal kita nanti sama-sama saling membantu masyarakat dengan pemerintah ya, sehingga program yang sudah digulirkan ini terus berkembang dan insya Allah saya yakin gitu dengan niat yang sama program ini akan berhasil ya. Mudah-mudahan pandemi walaupun ada dampak tetapi tidak separah di tempat lain. Amin. Insya Allah. Amin. Kita berikan aplaus pada Pak Eko dan dengan demikian berakhirlah respons Kaltara kali ini. Terima kasih buat Pak Riz, Pak Hartono, Pak Eko untuk menjadi narasumber hari ini. Kepada seluruh pradi yang sudah berpartisipasi juga kami ucapkan terima kasih, dan terima kasih untuk support produk hari ini dari Kopi Jahe dan Susu Kurma Arabian Bulungan Shop. Jika memesan silahkan hubungi kontak setelah ini ya. Kemudian mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih juga kepada Sobat Pelita FM Tanjung Selor, Kaltara FM Tanjung Selor, Pesona FM Tanjung Palas, dan Radar Tarakan. Nantikan terus respons Kaltara edisi berikutnya setiap hari Rabu, dan jangan lupa program-program lainnya di media sosial Humas Kaltara. Ada Reka Suara, ada Irianto Menjawab, Harian Giga, Cerita Darah, Humas Goes to School, dan Kaltara Sepekan. Kami berharap semua program ini bermanfaat. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.